teman-teman. Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Pokoknya kapanpun, dimanapun teman-teman bela negara hadir. Perkenalkan, saya Disa Prihanti Kusuma. Di sini saya telah berada di ruang podcast Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta. For your information, podcast ini adalah podcast perdana dari FIK UPN Veteran Jakarta. Dan ini merupakan series pertama juga. Dan untuk membuka seri-seri selanjutnya nanti, untuk hari ini kita akan membahas mengenai RBZI, Reformasi Birokrasi Zona Integritas. Apa sih sebenarnya RBZI itu? Aku pun juga memposisikan diriku sebagai orang awam gitu ya. Apa sih sebenarnya RBZI? Terus apa sih pentingnya RBZI khususnya di dunia pendidikan begitu. Dan daripada penasaran, siang hari ini saya sudah bersama narasumber yang sangat luar biasa tentunya ya teman-teman. Bukan cuma satu orang tapi ada dua narasumber. Telah hadir bersama-sama kita di samping saya ibuku tercinta, ibuku cantik. Halo Ibu, selamat siang Halo, Ibu. selamat Ya, siang. di samping saya setelah hadir Ibu Desak Nyoman Siti SKP Mars PhD. Beliau merupakan ketua RBZI di lingkungan UPN Veteran Jakarta. Dan tidak hanya Ibu Desak saja, karena kita juga telah menghadirkan salah satu mahasiswa berprestasi begitu ya, mewakili teman-teman lainnya dari FIK telah hadir Mas Rehan. Boleh perkenalan terlebih dahulu Mas Rehan. Mas Rehan ini salah satu ketua BEM FIK ya Mas ya. Boleh Betul, perkenalan terlebih dahulu? Oke, halo teman-teman semua. Kenalin, nama aku Muhammad Raihan Safitro. Aku biasa dipanggil Raihan. Aku dari angkatan 2020. Salam kenal teman-teman semua. Oke, Mas Rehan akan mewakili teman-teman dari FIK khususnya untuk membahas mengenai RBZI di lingkungan UPN Veteran Jakarta, khususnya di lingkungan FIK. Baik, namun sebelum kita berbincang-bincang dengan Rehan, kita akan berbincang-bincang lebih detail terlebih dahulu dengan Ibu Desak. Ibu, saya di sini sebagai host begitu ya, memposisikan diriku tuh awam mengenai RBZI. RBZI itu tuh sebenarnya apa sih Bu? Tadi kan sebelum podcast ini mulai kita sempat berbincang-bincang santai begitu kan. Ibu Desak telah memberikan informasi terkait RBZI. RBZI adalah bla 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 bla. Nah, tapi kita ingin membagikan informasi dengan teman-teman bela negara yang hadir dimanapun kalian berada mengenai RBZI itu sendiri, itu apa, dan juga pentingnya untuk lingkungan kampus itu apa sih sebenarnya Ibu? Ya, jadi Mbak, terima kasih ya. Jadi kita berbagi nih informasi terkait dengan RBZI. RBZI ini adalah Reformasi Birokrasi Zona Integritas. Jadi kebijakan ini adalah kebijakan dari Kementerian Pan-RB yang sudah diluncurkan sudah lama sebetulnya. Ya, jadi untuk pembangunan integritas itu sudah tahun 2021, yaitu berdasarkan Permenkes Pan-RB nomor 10. Nah, apa sih pentingnya RBZI ini? Reformasi birokrasi ini kita tahu ya, kalau orang berbicara birokrasi, itu kesannya kan birokrasinya tinggi sekali ya. Betul, Jadi betul. jauh, berbelit-belit, sulit, bertele-tele gitu kan. Nah, dengan reformasi diharapkan supaya birokrasi itu menjadi lebih pendek, lebih simpel, lebih praktis, lebih efisien dan lebih efektif. Ya, jadi kalau kita di pendidikan, kita di UPN Veteran Jakarta ini, pelayanan kita diharapkan supaya pelayanan itu yang cepat, tepat, dan prima kepada stakeholder. Siapa stakeholder kita? Stakeholder utama kita adalah mahasiswa. Ya, mahasiswa yang harus kita layani karena tanpa mereka kita tidak berarti kan Betul, gitu ya. betul. Jadi semua pelayanan ini kita tujukan kepada mahasiswa. Nah, untuk zona integritas ini adalah satu wadah atau satu wilayah atau satu unit kerja di lingkungan UPN Veteran Jakarta sebagai model atau sebagai fakultas yang ditunjuk untuk percontohan ya, itu adalah FIK. Ya, jadi FIK ini kenapa FIK? Jadi dipandang bahwa FIK kan satu fakultas komputer yang memiliki peluang untuk menciptakan inovasi-inovasi baru terkait dengan perkembangan zaman, digitalisasi, teknologi gitu kan. Ya, jadi buat kita ini UPN Veteran sudah ikut programnya pemerintah untuk melangkah memberikan pelayanan yang cepat, bebas dari korupsi, kita kinerjanya supaya lebih akuntabel ya, dan pelayanan kita kepada mahasiswa itu betul-betul dirasakan.
Itu sebetulnya, Mbak. Baik. Sebelum kita, lebih detail juga membahas tentang, RBZI secara keseluruhan, mungkin lebih ke RB-nya dulu nih, Ibu. Mhm. Reformasi birokrasinya ini terlebih dahulu. Tujuan utama dan sasaran utama dari RB itu sendiri itu apa, Bu? Kalau kita melihat intinya nih ya, apa sih Mhm, sasaran RB itu? mhm. Ya sasarannya adalah sebetulnya bagaimana kita semua yang memberikan pelayanan itu punya perilaku yang baik, ya. Oke. Jadi perubahan perilaku sasaran utamanya dengan cara bagaimana? Oh, dengan cara manajemen perubahan yang tadinya ini pelayanan itu cukup rumit, bertele-tele, sekarang dibuat inovasi, dibuat reform supaya pelayanan itu menjadi lebih efisien, Baik. manajemen perubahan. Kemudian ada tata laksana Mhm, ya. mhm. Jadi yang tadinya ini kita tata laksananya kinerjanya masih masih belum terlalu apa namanya belum terlalu efisien itu ditata kembali supaya lebih efisien dengan apa namanya SOP-SOP atau dengan standar-standar yang sudah ditentukan ya. Mhm. Kemudian ada akuntabilitas, ya akuntabilitas juga demikian supaya masing-masing orang yang diberikan tanggung jawab itu bekerja sesuai dengan, kompetensinya dan apapun yang dibuat itu supaya bisa dipertanggungjawabkan, begitu. Oke. Kemudian yang, selanjutnya adalah, pengawasan, ya. Jadi pengawasan ini juga penting sekali pengawasan, kenapa? Karena kinerja kita harus dievaluasi Mhm. apakah sudah sesuai standar apa belum. Karena di pemerintah sekarang kan sudah ada evaluasi kinerja baik itu melalui Lakip maupun Sakip, ya. Oke. Kemudian, pengawasan, kemudian pelayanan, ini apa, pelayanan publik, ya. Pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan kepada semua stakeholder kita. Nah, itulah yang paling banyak menyentuh kepada, stakeholder terutama mahasiswa. UPN Veteran ini sudah membuat, beberapa langkah reform ya untuk pelayanan kepada mahasiswa, Mhm. sudah banyak sekali ya. Jadi sekarang semua sudah online ya. Kalau dulu kan masih masih manual semua, sekarang sudah semua online dan itu sangat memudahkan ya. Jadi mahasiswa bisa bisa semua sudah bisa online, bisa dari rumah baik mendaftar maupun, semuanya ya. Jadi mungkin nanti mahasiswa bisa menceritakan, ada nggak sih manfaatnya gitu yang kita lihat gitu ya. Jadi 8 area perubahan, di dalam RB ini, nah ini kita, eee, coba terapkan dan Baik. secara tidak langsung sebetulnya UPN sudah menerapkan, hanya saja, belum secara sistematis dikelompokkan sesuai dengan, apa namanya, areanya, RB. Tetapi Mhm. sekarang kita sudah melangkah ke situ semua, Mhm, mhm. ya. Jadi, harapannya ini dengan ditunjuknya FIK sebagai zona integritas, nah ini supaya nanti, oh di sini ditata lebih bagus, ya penerapan dari implementasi dari RB ini diterapkan di FIK. Nah kalau di sini nanti hasilnya bagus, supaya Mmm. bisa direplikasi di Semua fakultas lain. fakultas? Iya betul, Oke. supaya nanti, FIK ini menjadi contoh, menjadi model Mhm, untuk, mhm. fakultas-fakultas lain, begitu Mbak. Oke. Berarti ini sebenarnya sudah secara keseluruhan ya Ibu menjawabnya, Sudah. jadi tidak hanya mengenai, teori saja gitu Mhm, RB mhm. seperti apa dan tadi kan Mhm, walaupun tadi pertanyaannya, apa sih sebenarnya, sasaran atau tujuan utama dari RB, mhm, tapi kan itu mhm. sebenarnya sudah mengerucut ke Ya, ZI-nya betul. juga Ibu ya. Ya. Jadi Ibu sudah menjelaskan ada 8 langkah Mhm, perubahan-perubahan dan lain mhm. sebagainya dan untuk FIK itu sendiri ini menjadi, percontohan begitu ya. Percontohan, betul. Kalau memang dari FIK-nya sudah bisa, jauh lebih bagus begitu dari RBZI-nya, Mhm, itu nanti secara keseluruhan. Jadi memang satu mhm. persatu Ibu Iya ya? betul, Mbak. Baik, dan untuk langkah-langkahnya tersendiri Ibu, apa yang, FIK menurut Ibu kan sudah melihat, proses RBZ ini udah memakan waktu kurang lebih beberapa bulan begitu ya. Mhm, mhm. Langkah-langkah yang telah dilakukan, dari RBZI UPN Veteran Jakarta untuk FIK sendiri itu, apa Bu? Untuk zona integritas menuju wilayah bebas korupsi begitu? Ya, kalau kita melihat dari awalnya ya, tentu kalau kita mau launching satu program, satu harus sosialisasikan Betul. gitu, ya. Jadi ada komitmen dari FIK, siap nggak sih untuk ini? Oke, komitmen sudah, FIK sudah komit untuk, apa namanya, menjadi percontohan. Oke, sudah.
Habis itu kita memang supaya ini bergema di lingkungan UPN, mahasiswa juga tahu, lingkungan tahu, maka kita pencanangan. Ya, pencanangan bahwa ini kita mencanangkan untuk menerapkan zona integritas ya, RB dan zona integritas. Percontohannya adalah di FIK. Nah, sesudah itu FIK mulai menyiapkan, membentuk tim, kemudian menyiapkan semua persyaratan yang dibutuhkan ya. FIK harus mengisi lembar kerja evaluasi ya, LKE. Ya, dari LKE itu sudah ada 6 area yang harus diterapkan dari 8 areanya RB. Nah, dari situ kan ketahuan nih apa sih yang FIK sudah unggul, sudah siap, apa yang belum siap, sehingga yang belum siap maka itu dilengkapi. FIK membentuk tim ZI ya, jadi dengan 6 area masing-masing ya. Jadi masing-masing area itu hampir sama dengan RB karena ini adalah implementasinya di FIK ya. Jadi di situ sudah disiapkan baik dokumennya maupun pelaksanaannya dan evaluasinya, termasuk reformnya ya. Jadi itu sudah disiapkan oleh FIK dan sekarang sudah by system ya. Jadi sekarang by system semua yang dikerjakan itu sudah diupload ke sistem ya. Jadi nanti dari Kemristek-Dikti itu bisa mengakses, kemudian kita sudah dievaluasi, kemudian kita juga dapat pendampingan untuk kadang-kadang kan persepsi kita dengan persepsinya asesor itu agak berbeda kan gitu, pemahaman kita yang menyiapkan itu agak berbeda, sehingga kita perlu dapat pendampingan ya. Jadi dengan pendampingan itu moga-moga apa yang FIK sudah siapkan ini bisa memenuhi standar, dan kita berharap supaya tahun ini kita bisa lolos untuk WBK ya. Jadi dengan up and down gitu ya. Jadi ini pemenuhan lagi, ada yang kurang pemenuhan lagi, moga-moga kita doakan ya. Amin. Ya. Baik, itu tadi dari sudut pandang seorang ketua RBZI begitu ya, dari pandangan Bu Desak untuk istilahnya ini kan sebenarnya memang balik lagi tadi Ibu mengatakan bahwa ini tuh tujuannya, sasaran utamanya untuk stakeholder kita, salah satunya adalah mahasiswa. Nah, sekarang kita menanyakan nih sudut pandang dari mahasiswa sendiri. Apakah dari Rehan, sebelum saya bertanya lebih menyeluruh lagi, apakah dari Rehan sendiri mengetahui RBZI itu sendiri apa sih, Rehan? Oke. Kalau misalnya dari aku sendiri, khususnya sebagai mahasiswa, jujur mengetahui juga nih. Mungkin lebih dalam lagi tadi udah disampaikan oleh Ibu Desak ya tadi ya. Cuma kalau misalnya menurut aku sendiri, RBZ itu juga merupakan suatu prinsip di mana stakeholder di sini juga, khususnya sebagai tenaga pendidik, kemudian juga staff-staff yang lainnya juga itu juga ikut andil bagian juga di dalamnya. Kemudian juga kalau dari situ aku melihat juga nih adanya dari masing-masing di UPN ini khususnya sendiri itu, baik dari dosen dan yang lain-lain itu juga mulai transparan, kemudian juga setelah itu juga berintegritas tinggi, dan juga yang pasti itu bersih gitu. Nah, itu yang mahasiswa inginkan, seperti itu sih Kak Disa. Mulai dari pelayanannya yang sudah mulai cepat juga, dan sudah mahasiswa sendiri yang khususnya aku sendiri juga rasakan, kemudian dari tim pengajarnya juga yang sudah memberikan materi dan juga pemahaman cukup bagus juga, seperti itu. Oke, jadi memang dari Rehan dan teman-teman sendiri sudah mengetahui ya, berarti sosialisasi dari RBZI dari lingkungan kampus tuh berhasil ya Bu ya, masuk ke dalam stakeholder kita khususnya untuk mahasiswa. Nah tadi kan kita juga sempat bincang-bincang begitu ya sebelum podcast ini dimulai dengan Rehan. Tadi aku pun juga sempat sharing-sharing gitu dulu pas zamanku kuliah tuh kayaknya susah banget Bu. Jadi kayak memang harus nunggu pegawainya dulu, terus kita dioper-oper dan lain sebagainya. Dan sekarang contohnya Han, kayak misalkan ngurus KTM, sekarang udah sebegitunya, maksudnya sudah runtutannya sudah jelas begitu ya? Oke, sudah jelas sih Kak Disa. Jadi mungkin ini adalah salah satu contohnya ya, Kak Disa contoh ya. kecilnya gitu yang sering terjadi. Betul. Jadi pada saat itu aku tuh menemani kakak tingkatku nih untuk membuat KTM. Jadi KTM-nya dia hilang gitu. Kemudian
untuk dulu tuh KTM-nya dari fakultas, kemudian dilempar ke rektorat kayak gitu, dan Mhm. bener apa yang Kak Disa sampaikan tadi, bahwa Dilempar-lempar kan? dilempar-lempar lagi dari ruang A ke ruang B ke ruang C Betul gitu. betul. Tapi Nah, sekarang tapi sekarang khususnya kemarin aku juga KTM-ku tuh hilang juga gitu, dan oke. itu bener-bener, langsung diurus sama pihak FIK itu sendiri dan bener-bener cepat gitu, Kak. Dan jadi, dari mahasiswa sendiri untuk nge-follow up ke ke fakultasnya itu bener-bener hanya satu pintu aja nih, nggak Oke. melalui pintu-pintu lainnya seperti Betul betul. itu. Jadi kita sebagai yang dilayani merasa, puas dan jelas begitu ya, oh untuk KTM seperti ini, terus kayak untuk ngurus legalisir ijazah seperti ini gitu. Jadi memang jelas ya Ibu ya. Iya, Jadi kita sosialisasinya berarti memang bisa dibilang sudah menyeluruh, tapi iya, memang walaupun, masih hanya beberapa fakultas saja. Karena kan seperti yang kita ketahui juga nggak bisa langsung brek iya, gitu kan, ngerinya tidak bisa terimplementasikan dengan baik gitu. Jadi memang dari FIK terlebih dahulu semoga bisa menjadi percontohan yang baik sehingga kita UPN Veteran Jakarta bisa, mengimplementasikan RBZI ini secara menyeluruh ke semua fakultas, seperti itu. Nah kembali ke Rehan begitu, tadi kan lebih membahas mengenai RB-nya gitu. Apa dampak yang sudah Rehan dan mungkin teman-teman rasakan, untuk zona integritas sendiri Han? Oke, kalau misalnya dari aku sendiri untuk dampaknya itu bener cukup luas ya Kak, khususnya aku sendiri yang merasakan. Mhm, Yang pertama itu dari pelayanan ya, oke. pelayanan di Fakultas Ilmu Komputer ini, sudah jauh lebih baik gitu, walaupun sedikit demi sedikit, tapi Fakultas Ilmu Komputer ini juga ikut berbenah juga ke depannya Mhm, untuk menjadi fakultas yang lebih baik seperti itu, yang diharapkan juga oleh teman-teman mahasiswa itu sendiri. Kemudian setelah dari pelayanan, baik dari sisi akademisi juga, baik dari dosen pengajar dan hal lainnya gitu. Waktu itu kemarin kita juga sempat coba obrol juga nih sama pihak tingkat dekannya gitu ya, terkait tentang dosen-dosen dan hal lainnya, dan aku harap semoga untuk semester depan nanti itu akan terrealisasikan juga untuk baik dari tingkat akademisinya. Kemudian dari tingkat sarana prasarana kan juga yang pasti juga butuh ya Kak dari mahasiswa itu sendiri. mhm. Dan di situ juga, mungkin kita bisa lihat ya untuk fasilitas-fasilitasnya juga sudah mulai diperbaiki nih, yang mhm. artinya FIK juga sudah mulai berbenah untuk arah yang lebih baik lagi, seperti itu Oke. Kak. Nah, mungkin ada contohnya nggak? Kayak misalkan apa nih, anggaplah kayak misalkan mungkin dari ruang tunggu kah yang dulunya kursinya belum memadai, sekarang sudah mulai atau ada contoh nggak? Contoh case yang bisa Rehan bagi ke kita dan teman-teman bela negara yang nonton gitu, kayak, "Ini loh contoh nyata RB khususnya ZI begitu yang ada di FIK yang Rehan dan mungkin teman-teman sudah rasakan." Oke, kalau misalnya dari aku sendiri yang khususnya aku rasakan, mungkin kalau kita melihat ke Selasar nih ya, Kak, Heeh itu heeh. sudah banyak, lumayan cukup banyak sih bangku-bangku yang bisa Betul. untuk sebagai ruang tunggu seperti ya. Dan Mhm. kalau misalnya siang hari kan biasanya panas ya, Kak, Panas ya, banget. betul. Tapi sekarang, sudah ada lah untuk menetralisirnya yaitu, kipas di atasnya, ya Oke, seperti jadi itu. hal-hal kecil itu tapi Betul. sangat-sangat berarti ya khususnya untuk mahasiswa. Betul sekali, Kak. Kemudian juga, kalau misalnya kita di Selasar tuh banyak banget standing-standing banner di Mhm sana, yang di Mhm. mhm. situ yang awalnya kita nggak tahu ini fungsinya untuk apa sih gitu ya. Iya, Setelah kita melihat, kita duduk di Selasar, kita ngebaca, akan standing banner tersebut, jadinya kita ngerasa kebantu gitu, akan oke. hal tersebut juga. Iya. Kemudian mungkin salah satu contohnya aku sendiri sih gitu. Mhm KTM-ku tuh waktu, beberapa waktu lalu tuh sempat hilang gitu, Kak. Dan aku mungkin udah berpikir kayaknya bakal sama nih, mhm. seperti kakak tingkatnya yang waktu dulu aku anter gitu ya, Kak. Nah, tapi ternyata dari Evika sendiri, memberikan penjelasan bahwa KTM-nya bisa diurus dan segala macam, tapi hanya satu pintu aja, Kak, di Evika, dan itu jujur aku sangat merasa terbantu banget sih, Kak, kayak gitu. Mungkin Oke. teman-teman yang lain juga ngerasa terbantu juga sih akan adanya hal tersebut, Oke. Iya, gitu. jadi Mhm. memang mungkin walaupun, balik lagi ya, mungkin Ibu Desak dan juga Rehan, mungkin belum menyeluruh satu Ya, universitas, tapi setidaknya adalah beberapa universitas yang menjadi contoh karena memang dari, fakultasnya tersendiri begitu, yang memang sudah bisa memadai untuk hal-hal tersebut ya. gitu. Nah, kembali ke Bu Desak, kenapa, FIK yang menjadi percontohan, Bu? Tadi kan memang Ibu sempat, mengulas sedikit ya, tapi mungkin Mhm. lebih detailnya tuh kenapa mesti FIK dan mungkin selain FIK ada beberapa fakultas lain kah, Bu? Ya, betul, Mbak. Jadi, FIK ini ditunjuk, satu adalah FIK kan komputer ya, Mhm. jadi punya peluang yang lebih besar untuk Oke. menyiapkan, apa namanya, aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan. Kemudian, yang kedua, fakultas lain juga ini sekarang dipersiapkan. Ya, antriannya ini sekarang FEB sudah magang nih, Oke sudah magang, oke. ya sudah mempersiapkan diri nanti, tinggal kalau ini sudah goal, nanti maju. Kemudian, kedokteran juga sudah mempersiapkan diri. Jadi sebetulnya Mbak, saya juga ada apa namanya, ada pengalaman bahwa dengan adanya sekarang, RBZI ini walaupun belum di-launching kepada semua fakultas, tetapi sudah ada,
aplikasi-aplikasi yang mungkin disiapkan oleh FIK kemudian digunakan untuk seluruh universitas. Betul betul. Contoh nih, contoh. Jadi kasusnya kalau Rehan kan kasusnya adalah KTM hilang. Kalau saya di Fikes ya, mahasiswa itu kan akan praktek ya ke rumah sakit dan mereka kan susun skripsi. Begitu susun skripsi kan mereka minta surat tuh, minta surat untuk ambil data, minta surat mereka untuk apa namanya, untuk ke etik ya. Jadi minta surat untuk data itu, aduh bisa 2 bulan. Lama Ya, ya Bu lama prosesnya? sekali Heeh. gitu ya. Nah, tetapi dengan adanya sekarang aplikasi yang sudah disiapkan ya, jadi anak-anak tidak lagi ngantri ngantri Mbak, itu di depan loket itu zaman dulu ya, jadi ngantri. Tapi sekarang kan sudah semua online bisa kan, jadi mereka butuh surat apapun itu sudah mereka tidak perlu lagi antri-antri, semua sudah online ya. Jadi nah itu adalah salah satu manfaat sebetulnya. Jadi buat mahasiswa kan untuk efisiensi ya. Jadi buat kita juga nggak kasihan gitu lihat mahasiswa. Ya jadi sekarang dengan aplikasi yang sudah disiapkan ya moga-moga itu lebih dirasakan oleh mahasiswa. Kita juga sudah merasakan. Ya jadi sebetulnya Mbak, prinsip dari birokrasi ini yang diharapkan oleh pemerintah di mana presiden sering menekankan bahwa birokrasi itu tujuannya adalah melayani. Jadi Betul. harus melayani ya. Kemudian birokrasi itu harus berdampak buat yang dilayani ya. Jadi kalau mahasiswa yang kita layani supaya berdampak buat mahasiswa. Ya, jadi kalau Rehan apa yang disampaikan tadi rasanya oh iya benar-benar. Jadi ada manfaat dari birokrasi ini. Nah, kemudian birokrasi ini kan di pelayanan publik itu harus pelayanan prima. Pelayanan itu harus cepat, harus lincah, dinamis. Ya, jadi itulah tadi kalau nangkep apa yang Rehan katakan, oh KTM-nya hilang. Oh ternyata dari FIK petugasnya begitu sigap ya menanggapi dan segera sudah selesai. Nah itu adalah pelayanan yang cepat, dinamis ya, efektif, efisien sebetulnya Iya, gitu jadi Mbak. memang tidak hanya teori Enggak saja gitu hanya ya, teori tapi saja. memang, Mm, alhamdulillahnya sudah dirasakan oleh lini mm, masyarakat UPN begitu, baik mm, dari dosen dan juga khususnya sama stakeholder kita begitu ya, betul. mahasiswa. Dan, tadi kan, Raihan terus Bu Desak juga sudah sharing sedikit begitu kan tentang, ada sedikit, perubahan-perubahan yang dirasakan. Mm, Sama Bu, seperti kami juga di Humas seperti itu. Dulu semuanya nanya ke kami begitu, mm, kayak misalkan legalisir, ijazah di mana Kak, ini mm, di mana Kak, terus kayak foto wisuda di mana Kak, Penmaru bagaimana Kak, mm, semuanya di Humas. Sedangkan kami pun juga ada beberapa kegiatan yang memang harus kami lebih prioritaskan begitu. Nah, untungnya sekarang dengan adanya RBZI ini kami dimudahkan, bukan hanya pegawai saja dimudahkan, tapi mm, teman-teman kita, teman-teman mahasiswa dan juga dosen tuh lebih dimudahkan sekali karena adanya ULT. mm, Unit Layanan Terpadu, dan itu memang kembali hidup lagi. Tadi mm, tadi mati suri Bu. Ada ULT memang, tapi kan mungkin masih kurang untuk mm, digunakannya, mm, diimplementasikannya masih bingung dan lain sebagainya. Tapi ketika memang kita sudah benar-benar berfokus mm, konsisten di RBZI ini, jadi mm, benar-benar ULT bisa dibilang kembali hidup lagi begitu, mm. menolong banyak orang gitu. Ya Jadi betul. teman-teman atau alumni lah, kita nggak usah Ya. mungkin berbicara tentang mahasiswa terus karena mahasiswa adalah wujud nyata yang merasakan RBZI gitu kan, tapi Mm, alumni begitu, kayak mm, misalkan seperti yang Ibu bilang tadi, kalau misalkan ada pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan legalisir ijazah mm, mungkin dari Bali, dari Medan, mm, Makassar segala macam, tidak harus langsung ke sini ya Bu ya, mm. nggak nunggu berbulan-bulan lagi, tapi ya udah semuanya by online langsung ke ULT, bisa langsung di scan, di print dan lain sebagainya. Jadi itu sangat-sangat memudahkan sekali. Ya, jadi begini Mbak, untuk alumni-alumni kita terutama yang kesehatan, baik dokter maupun yang kesehatan, mereka bekerja di rumah sakit. Rumah sakit itu kan diakreditasi. Jadi mereka diverifikasi tuh ijazahnya, ya Mhm. namanya kredensial. Benar nggak sih dokter ini lulusan UPN? Oh, I Ya, see. diverifikasi ke sini. Mhm. Jadi kalau belum adanya RBZ itu kan kirim surat itu dia bisa sebulan, bisa 2 bulan. Apalagi nih yang dari Fikes ya, jadi teman-teman perawat itu alumni bekerja di Seantero Indonesia. Nah itu juga kendala sekali gitu Mhm. ya. Jadi untuk verifikasi kan lama sekali. Apalagi yang dari saya ketemu alumni itu di Kalimantan
barat yang di Mhm. pedalaman, ya. Jadi Mhm. mereka kirim surat ke sini berapa lama kan, ya. Betul. Jadi dengan ini, dengan, apa namanya, sekarang bisa diakses dari portal Dikti itu lebih memudahkan. Tapi memang, sedikit masih ada kendala kita adalah untuk mahasiswa-mahasiswa yang lulusan lama, Mhm. itu belum semuanya itu di, update di portal Dikti. Nah itu yang masih menjadi PR kita, Oke. itu semua harus kita segera update supaya mereka tidak menjadi sulit untuk lulusan-lulusan yang, tahun-tahun lama begitu. Mhm. Di mana sistemnya, Dikti waktu itu belum, portal Dikti itu belum 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 establish sistemnya. Jadi mahasiswa lulusan lama itu masih kendala gitu. Nah itu Oke. menjadi PR kita, UPN supaya semua di-update lagi yang, ijazah-ijazah dari lulusan yang lama begitu. Baik, itu Ya. tadi salah satu contoh, kendala dari proses RBZI ini ya, Bu, ya. Selain Ya. itu apakah ada kendala yang lainnya? Kalau memang ada solusinya tuh apa dari UPN sendiri? Kalau yang tadi solusinya adalah update ya, jadi dari UPN nanti harus update di portal Dikti, kemudian kalau yang lain, untuk mahasiswa-mahasiswa yang akan skripsi butuh data, itu kan sudah mulai ada solusi ya, jadi dengan adanya sistem. Kemudian yang paling kelihatan sih ini kalau kita bisa ijazah, apa namanya, legalisir ijazah Mhm itu mhm. bisa online semua. Mhm. Nah itu, sangat berdampak buat alumni Mhm gitu. mhm. Oke, terima kasih Bu Desak. Mungkin kita bisa kembali ke Rehan ya. Tadi kan Rehan sudah, cerita sedikit banyak begitu ya, kemudahan-kemudahan dan juga dampak positif RBZI di lingkungan kampus, khususnya di lingkungan fakultas Rehan sendiri. Nah, harapan Rehan ke depannya ini untuk RBZI di lingkungan UPN Veteran Jakarta, khususnya di FIK itu seperti apa, Han? Oke, kalau misalnya dari aku sendiri harapannya sebagai mahasiswa tentunya yang pasti akan terus berkembang ya, Kak, gitu. Amin. Untuk, RBZ di lingkungan FIK ini. Jadi nggak mungkin, sekarang nih baru ada beberapa nih mahasiswa yang merasakan, cuma aku Mhm. harap ke depannya juga fakultas-fakultas lain juga bisa mencontoh FIK dan juga khususnya teman-teman di Fakultas Ilmu Komputer ini bisa lebih tahu lagi dan juga bisa lebih dalam lagi nih terkait tentang pelayanan di FIK itu seperti apa, kayak gitu. Karena, kalau aku sendiri sebagai BEM juga kan pasti banyak yang nanya, kalau misalnya kita ngurus Betul. ini tuh kemana sih? Kalau kita ngurus ini Heeh, kemana ya? Dan heeh. sekarang mungkin salah satu contohnya tuh aku, kemarin tuh sempat menjawab direct message dari Instagram akun BEM aku ya, kayak gitu. Jadi, beliau nanya tuh, mahasiswa baru, Kalau misalnya ini tuh kita harus kemana sih?" Gitu kan ya. Mmm, mhm. Dan mungkin kan kalau sebagai orang awam kan, kita nggak tahu ya, Kak, dan harus kemana dan itu bisa aku solusin, coba lapor ke ULT aja, kayak Oke. gitu. Jadi itu salah satu dampak nyatanya juga dan harapannya juga semoga, untuk apa ya, untuk di Fakultas Ilmu Komputer ini sendiri bisa lebih ditingkatkan lagi sih ke depannya seperti itu. Oke, itu harapan dari, mahasiswa sendiri yang betul-betul, merasakan dampak nyata, khususnya dampak positif begitu ya dari RBZI ini sendiri. Nah, mungkin dari Ibu Desak selaku Ketua RBZI di lingkungan UPN Veteran Jakarta, harapan Ibu untuk UPN Veteran Jakarta ke depannya bagaimana Ibu untuk RBZI ini? Tidak hanya berfokus, untuk FIK, tapi untuk UPN Veteran Jakarta. Ya, jadi, harapan saya sebagai ketua RBZI ya berharap supaya satu kita semua aware bahwa RBZ ini sesuatu yang luar biasa sebetulnya yang perlu kita terapkan untuk semua fakultas. Kemudian nanti mahasiswa kan nih kalau kayak Rehan bilang, "Oh merasa tertolong." Kita memang, akan membentuk, apa namanya, model-model ya. Jadi Mhm. nanti ada dari mahasiswa, ada dari staf, ada dari tendik, ya. Jadi itu supaya mereka menjadi, contoh-contoh Mhm. role model untuk yang lain. Contoh tadi, "Kalau ngurus ini bagaimana sih?" Oh ya, dengan begitu kita, oh ya memang harus dibuat alurnya, nanti tempel di banner atau disiapkan di webnya UPN. Jadi mereka nanti kalau misalnya perlu, oh alurnya kalau ngurus ini seperti ini, Iya. oh kalau ngurus ini seperti ini gitu. Jadi ada baiknya bisa ditempel melalui standing banner, bisa juga kita buatkan itu di web gitu. Jadi saya berharap banget supaya kita semua, aware bahwa ini penting, sesuatu strategi yang sangat penting yang pemerintah sudah canangkan. Ya penting untuk diterapkan. Dengan kita menerapkan itu, kita mengisi LKE, laporan
evaluasi, itu kita tahu apa yang kita sudah, apa yang kita belum, karena itu standarnya di situ. Tetapi sekarang UPN sudah mulai mengadopsi itu, dimasukkan di dalam target kinerjanya. Ya, Oke. moga-moga Mbak doakan semua Amin. ya. Jadi nanti Rehan bisa sosialisasi ke teman-temannya ya. Jadi tidak sebatas di FIK saja, tapi juga kepada teman-teman lain di fakultas lain ya. Jadi ini mungkin kita penting nih sering-sering untuk sosialisasi seperti Betul ini betul, Bu. ya. Ngobrol-ngobrol Jadi santai kayak gini aja itu betul. manfaatnya sangat luar biasa loh Ya. kalau orang-orang sudah lihat podcast-nya tayang. Ya, jadi mungkin nanti teman-teman bela negara bisa melihat, oh sekarang UPN ini ada ini gitu ya. Baik, terima kasih Bu Desak dan juga Terima kasih Mbak. Rehan. Ya, Dengan makasih senang Rehan. hati. Jadi itu dia ya tadi ya teman-teman bela negara, ngobrol-ngobrol santai kita di episode pertama untuk seluruh sahabat-sahabat Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta dimanapun kalian berada. Semoga di episode atau series pertama ini yang kita bahas mengenai reformasi birokrasi zona integritas di lingkungan UPN Veteran Jakarta khususnya di Fakultas Ilmu Komputer mendapat banyak sekali insight dan juga manfaat dimanapun teman-teman berada. Saya Disa Prihanti Kusuma mewakili seluruh tim FIK yang bertugas mohon pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di seri selanjutnya. Dadah. Terima kasih, dadah. Terima kasih. Makasih Mbak Bu. Disa. Luar biasa. Makasih ya Re.